Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Hore! Selamat hari Minggu dan beribadah kepada Dia, Tuhan Juru Selamat dunia. Amin. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Yes! Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesaran-Mu. Yeay! Keyakinan iman kita ucapkan, Yesus Kristus Juru Selamat, Tuhan, Dia pembela yang ajaib. Amin. Amin. Hei, kata bersama-sama, Yesus, Kaulah pembelaku. Pada siapa aku harus takut? Yesus, Kau perlindunganku. Ku tak gentar menghadapi lawan. Sekarang tegakkan kepalamu, hadapi lawanmu yang berada di sekelilingmu. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesarannya. Sekarang tegaklah kepalaku, hadapi lawanku yang berada di sekelilingku. Dan mulutku memuji, bermazmur bagimu, bersorak bagi kebesarannya. Tegakkan kepalamu, hadapi pergumulan, lawan, atau mungkin kesulitan, pencobaan, ujian, penyakit. Mulutmu tetap memuji, tetap bermazmur bagi nama Yesus, bersorak atas kebesarannya, bersorak bagi kebesarannya. Amin. Bersorak bagi kebesaran Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hati kami rindu selalu membawa persembahan pujian. Kami percaya biarlah persembahan pujian ini menjadi ucapan syukur kami di saat ini. Siapa yang hatinya rindu untuk bersyukur kepada Tuhan? Korban syukur itu lebih baik daripada korban yang lain. Ya, dalam bersyukur kita taat, bahkan ketaatan yang Tuhan minta bukanlah persembahan berupa uang atau yang lain. Betapa hatiku, hatimu berterima kasih. Yesus, ucapan syukur kan?
Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Siapa yang terberkati dengan pujian ini? Pujian ini mengajak setiap hati memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Tuhan, terima kasih banget di pujian ini kami merasakan ada lawatan-Mu Tuhan. Setiap hati yang mendengar pujian ini, hatinya damai sejahtera dan rindu selalu melekat dengan Kamu Tuhan Yesus. Amin. Betapa hatiku, hatimu juga ya, berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Dia mengasihimu juga. Kau memilikiku, Anda miliknya juga. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya mana saudara-saudara? Inilah permohonan kami. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Amin. Pakailah setiap kami Tuhan sebagai anak-Mu seumur hidup kami. Amin. Puji Tuhan, senang banget di hari yang baru ini. Hari Minggu, Pastor hadir live streaming dari kota Balikpapan, dan ternyata saya melihat yang menyapa banyak sekali. Tadi ada dari Kendari, dari kota mana saja yang sudah bersama-sama di live streaming ini. Puji Tuhan. Dan saudara, pagi ini akan beribadah di gereja masing-masing. Ayo ketik komentar gereja mana saudara berbakti. Nanti Pastor bisa saat offline bisa baca-baca ya komentar-komentar dan nama-nama gereja di mana Bapak Ibu sekalian yang ikut live streaming ini berbakti secara onsite. Kalau saudara di Balikpapan dan semisal rindu ikut onsite hari ini bersama Pastor Andy, itu ada jam 8 pagi di Geraha YHS. Baik Bapak Ibu sekalian, saatnya Pastor akan membacakan satu bagian firman Tuhan, satu perikop dari Roma pasal yang ke-8, yang dimana ini akan kita dengarkan. Tuhan akan memperdengarkan sabda firman-Nya yang bicara soal keyakinan iman. Keyakinan iman. Baik,
Kita akan baca firman Tuhan di Time for Bible. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Roma pasal yang ke-8 ayat 31 sampai 39. Hari ini Pastor membacakan satu perikop firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kiranya satu perikop firman Tuhan ini yang Pastor bacakan menjadi rema, penguatan, dan makanan rohani breakfast kita di pagi ini sebelum saudara-saudara akan menikmati santapan pokok firman Tuhan. Menu utama yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala, Pastor Romo Pater, pendeta, di mana Bapak Ibu sekalian digembalakan. Baik, Pastor bacakan ya, Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Namun izin sebelum membacakan ini, Pastor mau spill dulu kesaksian yang sudah muncul di thumbnail YouTube dan juga di TikTok. Bagaimana kesaksian itu menceritakan dahsyatnya ibadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dahsyatnya ibadah kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ibadah itu mendatangkan hal yang baik, ya, membangun iman kita, korban syukur kita, persembahan kita, dan di dalam ibadah itu sangat dahsyat, Bapak Ibu sekalian. Secara khusus yang kami saksikan bagaimana ada seorang ibu, namanya saya sebut saja sesuai dengan kesaksiannya, Ibu Yuliana dari Kendari kalau tidak salah. Sempat datang ikut ibadah. Saya selalu katakan bahwa dalam kebaktian Tuhan bertahta. Dalam kebaktian seperti janji firman Tuhan, orang yang berbakti ibadah kepada Tuhan, makanannya diberkati, air minumnya diberkati, dan dijauhkan penyakit dari antara mereka. Dan puji Tuhan, ternyata ibu ini datang, kalau kita melihat kesaksiannya, sebetulnya dia sudah terkena semacam bisa dikatakan komplikasi ya, karena sudah gangguan pada asam lambung, ada badan bengkak-bengkak, lalu juga fungsi ginjal menurun, dan lain-lain. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, melalui kebaktian ibadah di mana kebetulan ya ibu ini hadir di Geraha YHS Balikpapan. Pastor pakai istilah kebetulan supaya saudara-saudara tidak merasa bahwa hanya di Geraha YHS Balikpapan saja nyata kuasa Tuhan. Tidak seperti itu maksudnya. Di semua tempat ibadah di mana Tuhan ditinggikan, di situ pasti nyata kuasa Tuhan. Tapi saya saksikan seperti apa yang saya alami dan saya baca terima dari Ibu terkasih ini. Ketika tanggal 14 Januari dia datang dari Kendari dan ikut beribadah, dan puji Tuhan dalam ibadah dia mengalami kesembuhan. Dan ketika kembali ke kotanya dia cek semuanya, ternyata semuanya sembuh, semuanya sembuh, sembuh semuanya. Dahsyat ya, dalam ibadah ada kuasa Tuhan yang nyata. Amin. Tadi sedikit spill kesaksian. Nah sekarang Pastor akan bacakan secara penuh dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Bapa di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, Bapa, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu
kepada kita bersama-sama dengan Dia, Sang Bapa sendiri. Ayat 33, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Bapa? Bapa yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Dengarkan ini. Anak Bapa, Yesus Kristus, telah mati. Bahkan lebih lagi, Yesus Kristus telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Bapa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Bahayakah? Pedangkah? Ketakutankah? Terorkah? Atau penyakit? Tak satu pun. Tidak ada. Ini bukan sebuah perasaan yang kita dorong jadi motivasi, penyemangat. Ini adalah firman Tuhan. Ini adalah janji Tuhan bahwa tidak ada satupun, dan bahkan yang tadi yang pastor mungkin belum sebut, yang engkau alami hari ini, rasa takutmu. Tuhan ada bersamamu. Dan kasih-Nya tidak terpisahkan dengan hal-hal tadi sekalipun. Ayat 36. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Kalau selama ini atau pernah saudara terintimidasi atau terikat dengan satu perkataan yang membelenggu hidupmu, yaitu kalimat pecundang, lalu itu mulai mendoktrin Anda, seolah-olah engkau memang pecundang. No. Pecundang itu kata orang, manusia menuduh Anda. Selama ini engkau sudah lama hidup dari apa kata orang. Tapi hari ini firman Tuhan Yesus yang berkuasa datang kepada Anda sekalian, bahwa saudara dan saya orang benar, orang percaya kepadanya. Statusmu itu adalah orang benar. Dan keadaanmu, dengarkan ini, tanam ke dalam hatimu, ukir di dalam patri jiwamu. Engkau dan saya, Anda yang terkasih, adalah lebih daripada orang-orang pemenang. Bukan hanya pemenang. Pemenang saja udah mengalahkan pecundang. Tetapi saudara, Tuhan berkata hari ini, dengarkan ini, saudara terkasih, engkau adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Hore! Saya lebih dari pemenang. Bukan perasaan saya, bukan karena saya menghibur diri, tetapi ini adalah perkataan Tuhanku. Saudara, anak Tuhan kan? Dengarkan perkataan Bapa ini. Bapa yang tidak menyayangkan anaknya. Dia mau saudara hidup sebagai pribadi yang bukan hanya pemenang, tetapi lebih daripada pemenang. Amin. Amin. 38, 39. Pastor selesai.
di ayat-ayat ini, lalu kita akan berdoa. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Bapa yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan ini hadir memberkati Bapak Ibu terkasih. Amin. Buat pembacaan firman Tuhan, let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banget buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan saat ini. Setiap iman kami semangat, bangkit, hidup. Puji Tuhan. Dan kami sadar bahwa status kami adalah orang benar dan keadaan kami hari ini bukan pecundang, tapi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Saudara menang karena Tuhan mengasihi saudara-saudara sekalian. Lebih daripada pemenang, apa yang saudara hadapi lawan-lawanmu hari ini? Apakah itu pergumulan yang berat, persoalan, pencobaan, atau mungkin ancaman penyakit? Saudara-saudara, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Ku tidak boleh takut. Jangan gelisah lagi. Karena Bapa di surga tidak memberikan engkau roh kegelisahan. Bapa tidak menaruh roh ketakutan dalam hidupmu. Melainkan Bapa mengaruniakan keberanian. Roh yang membangkitkan semangat. Itu tercatat 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jangan takut. Saudara adalah lebih daripada pemenang. Hari-hari ini situasi yang kita hadapi, mungkin ada perasaan takut kurang, perasaan intimidasi, teror. Kita sudah dengar firman Tuhan. Semua itu tidak dapat memisahkan kita dari kasih Bapa. Bahkan Bapa tidak menyayangkan anaknya. Dia berikan untuk bukti mengasihi saudara dan saya. Kalau anaknya dia berikan sebagai tanda kasihnya untuk keselamatan kita, kenapa sekarang kita mau takut? Kenapa sekarang kita mau ragu? Kenapa kita mau dikuasai kegelisahan? Kenapa kita mau bimbang lagi? Masuklah hari ini, hari beribadah, dengan keberanian dan kepastian janji firman Tuhan. Dan hal yang luar biasa, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Amin. Amin. Baik, saudara, kita akan berdoa untuk memberkati air minum masing-masing. Saudara sudah siapkan? Mari saudara bisa angkat dengan tangan kanan, atau saudara bisa tumpangkan tangan. Di tangan kami, ini adalah air minum kami. Ya Bapakku yang baik, mohon berkat-Mu. Air minum ini menjadi air doa dalam nama Tuhan Yesus yang membawa kesembuhan bagi orang sakit. Diberkatilah air minum ini dalam berkat Tuhan menjadi healing water. Amin. Mari kita minum dan sehatlah dan sembuhlah.
Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Segar banget, senang banget menikmati berkat Tuhan, minum air doa, dan sesaat lagi saudara tentu udah semangat banget. Tentu semangat banget, udah rapi-rapi sekarang, atau jangan-jangan belum mandi. Semangat banget, yang biasa ikut kebaktian pagi tentu udah siap-siap. Karena biasa kebaktian pagi itu jam 7, jam 8. Ayo setelah ini saudara ke gereja masing-masing ya. Semoga berkati semua kita. Salam buat Bapak Gembala, Pak Pendeta, Ibu Gembala, dari Pastor Edi, salam kenal ya, puji Tuhan. Semoga berkati semua kita. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, kebaikan Tuhan, berkat kesehatan, berkat di keturunanmu, berkat di keluargamu, berkat di studimu, lumbung-lumbungmu, berkat di pelayananmu, dan Tuhanlah memberkati ibadah kita dimanapun saudara beribadah. Tempat itu juga diberkati karena Tuhan Yesus yang mengasihi kita semuanya. Terima berkat ini dengan percaya dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat lanjutkan ibadah di tempatnya masing-masing. Bless you. Shalom semuanya. Pasti banyak kesaksian kan? Nanti komentarnya silakan. Kalau mau komentar, Pastor baca-baca biar jadi berkat bagi orang banyak. Pelayanan sederhana ini bisa memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Live streaming ini jadi berkat untuk kesehatanmu, jadi berkat buat rohanimu. Bless you. Pastor closing. Dadah semuanya. Oh iya, jangan lupa sola fide, hiduplah oleh iman. Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya dan menyertai, memberkati. Amin. Oh iya, makasih ya yang udah bantu di TikTok, yang sudah share, yang sudah tap-tap layar. Makasih semua yang sudah support. Makasih banget yang sudah hadir. Bless you.